Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Kemarin viral pernyataan presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, menyindir orang yang sudah mengatakan dirinya dalam tanda kutip ini, yaitu tolol dan bajingan. Pasti semua kita tahu siapa orangnya, yaitu Bun Rocky. Nah, Bun Rocky ini sudah membuat klarifikasi tentang pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa presiden ke-8 tolol dan bajingan dalam sebuah diskusi bersama mahasiswa. Nah, bagaimana pernyataan klarifikasi Bun Rocky ini? Kita lihat dan dengarkan sama-sama videonya berikut ini. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah presiden ke-7. Saya bilang ya, presiden ke-7 maksudnya. Tetapi Biru ya, menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar ya, dan beliau sudah minta maaf. Tapi saya katakan tidak benar itu. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau anggap ini masalah kecil lah. Tapi ya itu aja. Ya secara, tapi saya kira beliau, Pak Rocky Gerung, saya kira juga sebagai apa ya, sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah. Beberapa hari yang lalu Bapak Prabowo menyinggung masalah bajingan tolol. Sudah pasti mengacu kepada satu nama. Siapa itu? Rocky Gerung. Karena apa? Karena satu-satunya manusia bejat di bangsa ini yang mau menghina presidennya dengan kata-kata bajingan tolol itu cuma Rocky Gerung. Yang lain nggak ada. Padahal sadar tidak sadar, yang sebenarnya bajingan tolol itu ya dia. Kenapa? Bajingan adalah orang yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk bangsanya, tapi omongannya terlalu besar. Tolol adalah orang yang selalu membelokkan kata-kata, seperti waktu dia memberi pembekalan kepada anggota DPRD PDIP, ya kan? Apa dia bilang? Ya, ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya apa? Artinya jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Nyambungnya di mana? Tolol. Bapak Prabowo tenang saja Pak. Bapak bekerja dengan tulus, Bapak bekerja dengan tenang, Bapak bekerja dengan baik. Untuk urusan bajingan tolol itu urusan kami. Oke Pak. Salam NKRI harga mati. Pada sambutan di Harlah NU ya, Pak Prabowo menyindir siapa? Menyindir Rocky Gerung. Ya. Jadi dia bilang ada yang menyebut dia adalah bajingan tolol gitu ya. Itu tuh bahasanya Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak melanjutkan hal itu. Justru di dalam isi pidatonya dia lebih menekankan kepada organisasinya, Kabinet Merah Putih, kemudian aparatur pemerintah ya, yang dia ancam ya. Artinya dia tekan, dia push apabila terjadi aneh-aneh, tidak sesuai dengan amanah masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat,
maka akan digeser sama Pak Prabowo, akan disingkirkan gitu. Nah, di sini kita melihat ya isi pidatonya Pak Prabowo itu, yang pertama ya kalau kita ngomongin Rocky Gerung ya, ngomongin Rocky Gerung itu dianggap Rocky Gerung itu ya nggak level dia, jauh lah ya. Mau lu ngomong apa istilahnya gitu, lu mau ngeledekin apa, itu pun dari zaman Jokowi kan seperti itu, ngomong apa kasar seperti apa, artinya itu adalah riak-riak kecil bagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo yang kedua nih ya, justru Pak Prabowo fokus kepada internalnya, terhadap organisasinya. Iya, ini menurut saya Pak Prabowo ini memang jenderal sejati ya. Karena leader ya, pemimpin-pemimpin itu lebih banyak dia berpikir tentang internal. Karena apa? Ketika internalnya baik, internalnya rapi, maka eksternal itu akan mengikuti. Pasti ikut rapi, karena orang-orang di dalamnya sudah rapi, maka pekerjaannya juga rapi. Luar biasa Pak Prabowo. Grip Jaya, Grip Jaya, Grip Jaya, Jaya, Jaya. Wahai Rocky Gerung, jangan, kalau kamu mengaku memang kaum intelektual, kamu tidak pantas mengucapkan kata-kata kasar kepada Presiden Republik Indonesia terpilih yang ke-8. Kami DPC Grip Jaya Kota Bijay siap mengawal dan mengusut tuntas atas ucapan yang kau ucapkan. Kami akan mengawal dan melaporkan kau terhadap pada Kepolisian Republik Indonesia. Grip Jaya, Grip Jaya, Grip Jaya, Jaya, Jaya. Tangkap kau Grip. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau Rocky Gerung, ya. Kau ini perusak bangsa kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima, kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol, kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol, kau yang tolol Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras Rocky Gerung, dan meminta semua pihak, mengajak masyarakat memboikot Rocky Gerung, dan meminta media-media televisi untuk memboikot Rocky Gerung, tidak lagi tampil di muka umum, karena ini berbahaya bagi adab bernegara dan berbangsa, bagi generasi kita ke depan. Rocky Gerung, aku curiga sama kau, ya. Kau jangan-jangan antek-antek yang ingin merusak karakter bangsa. Ya, sekali lagi, Rocky Gerung, kau harus membuat pernyataan maaf kepada Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati. Jika tidak, kami cari kau. Nah, itulah tadi video pernyataan Bun Rocky, klarifikasinya setelah dirinya viral karena pada saat Bapak Prabowo sambutan pidato di puncak hari lahir NU menyindir orang yang telah mengatakan dirinya. Tentu saja netizen ini bereaksi keras kepada Bun Rocky. Apakah Bun Rocky ini langsung auto panik setelah dirinya membuat pernyataan klarifikasi? Silahkan komentar di bawah ini sahabat-sahabat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.